Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang jam 4 lebih 14 menit. Oke, kami akan menjelaskan materi tentang profil pelajar Pancasila. Ini akan kami share. Aku. Presentasi. Kelihatan, Mbak Bu? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, kami akan menerangkan tentang profil pelajar Pancasila. Di sini ada beberapa 6 dimensi dengan penjabaran elemen di masing-masing dimensinya. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini belajar Indonesia menghayati keberadaan Tuhan. Semua di Indonesia itu pasti sudah mempunyai tentang kebinekaan di Pancasilanya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, maupun kepada negara. Yang kedua, berkebinekaan global. Di dalam berkebinekaan global itu akan mencapai beberapa dimensi yang akan diterapkan. Belajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antara budaya, berfleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Pelajar Indonesia itu memiliki sikap menghormati beragam dan toleransi terhadap perbedaan. Contohnya itu tentang kepercayaan agama. Itu pasti semua agama itu mempunyai beragam toleransi yang terhadap agamanya masing-masing. Sedangkan yang ketiga itu mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya.
Dari itu, pelajar Indonesia itu perlu memiliki kesadaran akan dirinya dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Yang keempat itu, pelajar itu bergotong royong. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama menjaga terjadinya konflik dan tidak melaksanakan kehendak pada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia itu mewujudkan gotong royong, melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagai dengan sesama. Contohnya di dalam pendidikan atau di sekolahan, gotong royong itu misalkan dalam untuk contoh bergotong royong itu sebangsa kayak misalkan seperti ini dalam kegiatan untuk kelas 3 ujian UNBK, pasti di situ sudah ada timnya sendiri untuk menyelesaikan perbaikan di dalam alat-alat yang akan kita pakai nanti untuk ujian UNBK. Dan yang kelima itu bernalar kritis. Pelajar Indonesia bernalar kritis, berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupannya serta terbuka dengan penemuan baru. Pelajar Indonesia itu perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasi, kemudian merefleksinya, pemikiran dan proses pemikirannya. Nah, di sini yang keenam itu kreatif. Kreatif itu pelajar Indonesia itu mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan karya dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi dalam permasalahannya. Di sini simbol terlihat ya Bapak Ibu, simbol dari definisi profil pelajar Pancasila itu yang pertama itu apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, itu simbolnya seperti tangan berjabatan. Ya, ini simbol kayaknya tangan berjabatan, menandakan bertakwa Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai kepancasilaan itu. Ya. Dan yang selanjutnya ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Di dalam ini terdapat dimensi profil Pancasila ini: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di dalam ini itu menerapkan akhlak beragama. Setiap orang itu atau siswa atau manusia yang hidup di dunia ini selalu mempunyai agama, berakhlak beragama.
ya semua manusia, semua orang itu sudah mempunyai istilah akhlak beragama. Terus akhlak pribadi, ya, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Nah, ini termasuk di dalam beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalak mulia. Sedangkan berkebinekaan global, dimensi dari berkebinekaan global itu mengenal dan menghargai budaya. Berarti semua orang itu mengenal, ya, dari golongan atau suku manapun selalu mengenal dan menghargai budayanya dalam suku masing-masing itu. Terus komunikasi dan interaksi antar budaya. Nah, komunikasi dan interaksi antar budaya. Berbeda-beda bahasa. Contoh, di Jawa Tengah kita bahasanya menggunakan bahasa Kromo, bahasa Inggil, bahasa apa. Sedangkan di Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda. Ya, bermacam-macam gitu. Komunikasinya atau interaksi antara budaya. Ada yang bisa menggunakan kalau misalkan orang apa namanya itu cacat bicara, ya, dia bisa menggunakan interaksinya menggunakan apa, tutur katanya itu gerakan, bisa gerakan tangan ataupun seperti apalah, morse ataupun apa. Terus refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Pada motor lagi Pak, Miki. Motor Refleksi dan tanggung jawab terhadap kebinekaan. Terus berkeadilan sosial. Ya. Nah, setiap orang itu berkeadilan sosial. Terus naik Pak, jenengan tadi pira. Dimensi yang elemen profil belajar Pancasila itu bergotong royong. Nah, di sini mengkolaborasikan kepedulian berbagai. Semua itu harus mempunyai rasa gotong royong, kolaborasi, kepedulian berbagai. Contoh dalam keadaan yang sekarang ini dengan adanya virus COVID, nah ini banyak banget tentang bergotong royongnya itu, ya kan? Yang orang menjadi isolasi, banyak warga ini untuk isolasi mandiri, pasti ada orang bergotong royong untuk apa? Menaruh makanan ataupun apa di situ. Itu sudah termasuk profil belajar Pancasila juga. Terus mandiri. Di dalam mandiri ini pemahaman diri dan situasi, regulasi diri. Harus mandiri. Semua apapun yang akan kita lakukan harus mandiri. Ya. Yang berikutnya bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Menganalisis dan evaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Nah, terus yang berikutnya kreatif. Di dalam elemen profil Pancasila ini kreatif. Harus bisa kreatif semua atau siswa itu harus bisa kreatif. Menghasilkan gagasan yang orsinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orsinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi atau permasalahannya. Banyak sekali siswa-siswa sekarang ini pembelajaran, misalkan pembelajaran daring, ya kan, itu ya banyaklah harus bisa kreatif gimana caranya itu bisa mengikuti pembelajaran daring ini, ya. Terus kegunaan profil Pancasila. Profil belajar Pancasila. Di sini kegunaannya itu yang pertama tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20
tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3. Ya, di sini pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara telah menginstruksikan visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan Indonesia. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila itu diterapkan seperti itu. Kegunaan profil pelajar Pancasila, di sini profil pelajar Pancasila itu merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Sedangkan rumusan profil pelajar Pancasila itu dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik atau pelajar Indonesia. Berarti sebagai kompas itu sebagai bangsa, sebagai pengukur ya. Pengukur pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Nah, di sini terdapat bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan paradigma baru di program sekolah penggerak dan SMK Pusat Unggulan. Di sini SMK Penggerak atau SMK Pusat Unggulan benar-benar sudah diterapkan atau dari tahun 2001 ini kalau nggak salah ya, Pak Buya. Nah, di sini penerapan profil pelajar Pancasila sekolah. Di dalam profil pelajar Pancasila ya adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan kehidupan dalam setiap individu pelajar melalui budaya, sekolah, pembelajaran, infrastruktur, kurikuler maupun ekstrakurikuler. Terus budaya sekolahnya, iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah. Nah, sedangkan di sini terdapat infrakurikuler, muatan pelajaran kegiatan pengalaman belajar. Berarti muatan pelajaran kegiatan pengalaman untuk belajar. Terus project itu pembelajaran berbasis project yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, terus ekstrakurikuler, kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Nah, semua ini termasuk penerapan profil pelajar Pancasila dari budaya sekolah, infrakurikuler, project, ekstrakurikuler. Nah, di situ sudah masuk ke penerapan profil pelajar Pancasila. Terus project penguatan profil pelajar Pancasila. Tahap-tahapan dalam pengelola project penguatan profil Pancasila itu dilatar belakangi yaitu penting bagi siswa belajar lintas mata pelajaran berbasis project. Namun, demikian pembelajaran berbasis proyek saat ini belum menjadi kebiasaan di kebanyakan sekolah di Indonesia, sehingga perlu dukungan kebijakan pusat. Proyek penguatan profil Pancasila adalah terjemahan dari pengurangan beban belajar di kelas, infrakurikuler, agar siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar di setting yang berbeda, ya, di setting kelasnya yang berbeda mau seperti apa. Terus beban kerja guru perlu dipertahankan, tidak dikurangi, sehingga alokasi waktu satu mata pelajaran itu
terbagi dua, ekstrakurikuler dan kokurikuler. Situ. Ya, Bapak Ibu ya. Iya, Halo, Pak. masih situ? Siap, Pak Sepul. Oke, siap. Lanjut lagi. Oke, lanjut. Proyek profil pelajar Pancasila adalah unit pembelajaran integrasi, bukan tematik atau web-based ya. Untuk pembelajaran integrasi atau seperti JUS ya, ini pengetahuan dan keterampilan, kompetensi yang dipelajari dari setiap mata pelajaran berpadu dan berlebur. Tidak dipisahkan lagi mana yang merupakan bagian dari mapel agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan sebagainya. Nah, di sini apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil Pancasila, profil belajar Pancasila. Yang pertama itu apa? Yang harus disiapkan. Pertama ya guru. Nah, guru itu harus bisa siap, ya, harus siap, harus mempersiapkan dan pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi guru, pengaturan agar alokasi jam mengajar guru tetap sama. Yang kedua, pengelolaan waktu dan kegiatan. Nah, di sini harus dikelola waktunya, harus dikasih berapa jam alokasi waktu untuk pembelajarannya dan kegiatannya. Ya, berarti petugas untuk membuat jadwal itu ya kurikulum. Nah, kurikulum meminta ke Kaprodi. Kaprodi itu sebangsa memberikan jadwal pembagian jam untuk guru-guru produktifnya. Nanti diserahkan ke kurikulum. Nah, di dalam pengelolaan waktu dan kegiatan, menyiapkan sistem dari perencanaan hingga penilaian. Guru harus menyiapkan ya perencanaan hingga penilaian. Sistemnya seperti apa itu? Sistem untuk merencanakan dalam mengajar dan dalam penilaian untuk siswa-siswanya. Terus sistem pendokumentasian proyek untuk dapat digunakan sebagai portofolio. Nah, di sini sistem pendokumentasian proyek. Nah, apabila siswa ada tugas ataupun kelompok itu biasanya kan membuat proyek atau tugas apa per kelompok. Nah, itu harus dapat ada portofolionya atau tugasnya seperti apa. Nanti guru bisa menilai seperti apa tugasnya siswa ya. Terus kolaborasi dengan narasumber pengayap proyek masyarakat, komunitas, universitas, praktisi. Nah, di sini harus bisa kolaborasi. Ya, kolaborasi itu ya dari masyarakatnya, dari komunitas ataupun universitas yang siap untuk kolaborasi. Itu seperti apa? Nah, terus di sini ada Kemendikbud ini. Kemendikbud menentukan tema untuk setiap proyek yang diimplementasikan di satuan pendidikan, pemerintah, daerah, dan satuan pendidikan. Ini merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema yang ditetapkan. Mengembangkan menjadi topik yang lebih spesifik dan kontekstual di satuan pendidikannya. Kemendikbud memberikan tema untuk setiap proyek. Berarti Kemendikbud itu menugaskan di sekolahan ataupun sekolah yang lain untuk membuat proyeknya proyek apa. Ya, di situ. Oke, pemaparan dari profil belajar Pancasila cukup sekian. Apabila ada pertanyaan atau sharing-sharing, silakan
Ya, nanti ada apa? Ada kuis ataupun tugas lah. Itu bisa dijawab melalui nanti dikirim ke Japri ataupun terserah kalian untuk bisanya mau apa, mau Japri WA nggak masalah, mau kirim ke apa di email nggak masalah, nanti saya kasihkan alamat emailnya ataupun yang bisa digunakan untuk buat tugas laporannya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaannya Bapak Ibu? Nanti di Japri saja, Pak. Tak Japri saja. Dikirim Japri saja nanti. Nah, Pak. Oke, Japri. Nah, soalnya Japri. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Jaga kesehatan, jaga prokes, jaga 5M semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.